Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Adi Rifai dengan NIM 0702012020 dari kelas A1 Prodi Akidah dan Filsafat Islam semester 3. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi yang telah saya dapatkan sebagai tugas untuk memenuhi penilaian ujian akhir semester saya pada mata kuliah Al-Arabiyah lil Falsafah. Sebelum masuk ke dalam bagian utama dari video ini, berikut merupakan beberapa kosakata yang ada di dalam teks yang akan saya presentasikan. Ada 10 kata sulit yang akan saya jelaskan. Di antaranya sebagai berikut. Kosakata yang pertama adalah dauru atau peran, koriban yang artinya dekat, kabir besar, madhab yang artinya aliran, amun artinya tahun, al-kutubi artinya kitab atau buku, annas yang artinya manusia, musahamah yang artinya memberikan sumbangsih, masyhur yang artinya terkenal, dan al-afkar yang artinya ide-ide atau pemikiran. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam inti pembahasan. Di sini saya akan membacakan sebuah teks dengan judul Daurul Ghazali fil Falsafati, yang artinya peran Al-Ghazali dalam dunia filsafat. Kanu Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Syafi'i wa waladun amun alfu wa thamaniyatu wa khamsuna masehi au arba'atu mi'atu wa khamsuna hijriyah. Lam yakunil imamul Ghazali min mawalidi asratun sariyah, lakin mundu sigharihi kana qariban min hayatis sufiyah. Ada dzalika ila aqliyata munfatihata lil imamil Ghazali wa ja'alahu aliman islamiyah tumkinu min taqdimi musahamatan kabiratan fil ulumil islamiyah wal falsafati. Imam Al-Ghazali mempunyai nama lengkap Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i. Gelar At-Tusi yang dimilikinya disandarkan pada kota tempat dilahirkan, yaitu kota Tus. Ia lahir pada tahun 1058 Masehi atau 450 Hijriah. Imam Al-Ghazali bukanlah orang yang terlahir dari keluarga berkecukupan, namun sejak kecil ia memang dekat dengan kehidupan sufisme. Hal ini menyebabkan terbukanya pola pikir Imam Al-Ghazali dan membawanya menjadi seorang ilmuwan Islam yang berhasil memberikan sumbangsih besar dalam dunia ilmu keislaman dan ilmu filsafat. Ishtaharul Ghazali bil hujjatul islami ladaurihi kama hawira yudafi'u an haqiqatil islam wa khosatan minal falasifatid dakhilin. Tu'tarabatu hujjatul lati kitabaha aidan fi mi'atil kutubi mu'athiratul lil ghayah. Al-Ghazali masyhur dengan gelar Hujjatul Islam karena perannya sebagai pendebat yang membela soal kebenaran Islam, terutama dari para filsuf batiniyah. Argumentasinya yang juga ia tulis dalam ratusan kitab dinilai sangat mengagumkan. Al-Imamul Ghazali syakhsiyata tatabanna wa tadarusu namadhija fikriyatu mukhtalifata minal aghlani ilal a'lani. Fi dhalikal waqti kana Al-Ghazali muhtamman
bitatawuril muslimina natijatan disyaril afkarilati kanat muwajatan bikuwatan nahwul buliniyah wal afkaril mutathirati bil falsafatil yunaniyah mithla madhabul mu'tazilah wa madarisul fikril hurrillati ja'alatan nasat rukal ibadah atharatul madarisul fil riyatul arba'ulati daharat fi dhalikal waqti wa hiya madhabul kalamu wal falsafatu was sufiyatul aghlaniyatul wal batiniyah hasasiyatul Ghazali li istakshafi wa intiqadil masyakili fil madarisil arba'il tila tatafiqu ma'al tabiati awil haqiqah. Imam Al-Ghazali merupakan seorang tokoh yang mengadopsi dan mempelajari beragam model pemikiran, dari yang rasional hingga yang irasional. Pada saat itu, Al-Ghazali merasa prihatin pada perkembangan umat Islam disebabkan merajalelanya pemikiran yang berorientasi kuat pada Helenisme, sebuah paham yang dipengaruhi oleh filsafat Yunani, seperti pada golongan Mu'tazilah, serta aliran-aliran dengan pemikiran bebas yang membuat orang meninggalkan ibadah. 4 aliran yang berkembang saat itu yakni aliran kalam, filsafat, tasawuf rasional, dan aliran batiniyah menggugah kepekaan Al-Ghazali untuk mendalami dan mengkritisi masalah-masalah dalam 4 aliran tersebut yang bertentangan dengan hakikat atau kebenaran sejati. Inna quwwatadz dzakirati wa bara'atuhu tahliliyati wa intajiyatuh fadlan an hiddatihi wa hikmatihi fil jadali aksibul Ghazali laqabal imami namun dajan yuhtada bihi lil ulama il fikriyina min qabli ulama il fikri fi dzalika waqti. Imamul Ghazali amalun bi unwani tahafuz falasifah. Yashrahul Ghazali fil kitabi niqatadh afifi mukhtalifi hujajil falasifati mithlal Farabi wa Ibnu Sina wa hadha ma yaj'alul Ghazali yanzuru ilaihi ala annahu munahidul lil falsafati wa munahidul lil aqlaniyati wa ma'adzalik idza kana yanzuran ilaihi fi manhaji wa waradun wa saffanadahu muwaddahu bil tafsili wal wuduh fayumkin qawlu innahu hus'un min masail Imamil Ghazali falsafiyatu. Kekuatan akan daya ingatnya, kehebatan analisis dan produktivitasnya, serta ketajaman dan kebijaksanaan berargumentasinya membuat Al-Ghazali mendapatkan gelar imam panutan para ulama intelektual oleh para ulama intelektual saat itu. Imam Al-Ghazali memiliki sebuah karya yang berjudul Tahafudz al-Falasifah
Dalam buku tersebut, Al-Ghazali menjelaskan tentang kelemahan dari berbagai argumen para filosof seperti Al-Farabi dan Ibnu Sina. Hal inilah yang kemudian membuat Al-Ghazali dipandang orang yang anti filsafat dan anti rasio. Namun, jika dilihat dalam metode dan tujuannya, dalam menguraikan kritikannya yang dijelaskan secara terperinci dan jelas, maka dapat dikatakan bahwasannya hal tersebut merupakan bagian dari usaha filosofisnya Imam Al-Ghazali. Yang dapat saya simpulkan dari presentasi yang telah saya jelaskan tadi adalah Imam Al-Ghazali adalah salah seorang dari sekian banyak tokoh yang mengadopsi dan mempelajari beragam model pemikiran, dari yang rasional hingga yang irasional. Terdapat salah satu aliran filsafat Yunani yang menyebabkan hatinya tergerak dan menggugah kepekaan Al-Ghazali untuk mendalami dan mengkritisi masalah-masalah dalam aliran tersebut yang bertentangan dengan hakikat atau kebenaran sejati. Karena kegigihannya dalam mendalami ilmu filsafat, kemampuannya dimiliki oleh Imam Al-Ghazali semakin berkembang pesat. Kekuatan daya ingatnya, kehebatan analisis dan produktivitasnya, serta ketajaman dan kebijaksanaan berargumentasinya membuat Al-Ghazali diberikan sebuah gelar oleh para ulama dan cendekiawan pada saat itu dengan sebutan Imam Panutan para ulama intelektual. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun kekurangan dalam presentasi yang telah saya sampaikan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.